Jadi kalau Anda ingin mengalami sukacita yang begitu besar, mulai belajar untuk jangan malu bersaksi. Yang ketiga, bagaimana menjadi history maker? Lakukan kepedulianmu bagi kerajaan Allah. Kalau Anda mau dipakai Tuhan menjadi history maker, Anda harus mengikuti kehendak Allah, mengutamakan kehendaknya, menggenapi rencananya. Kehendak Tuhan yang utama yaitu jangan ada seorang pun binasa, agar mereka semua beroleh hidup yang kekal. Dalam 2 Petrus 3:9, inilah jantungnya Tuhan. Inilah urat nadinya Tuhan. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia mengendaki supaya jangan ada seorang pun binasa, melainkan semua orang beroleh hidup yang kekal, berbalik dan bertobat. Wow, jantungnya Tuhan yaitu jangan ada seorang pun binasa. Visinya Tuhan membuat neraka kosong dan surga penuh. Itu sebabnya kalau Anda tahu isi hati Tuhan, Anda ingin menyenangkan hati Tuhan, Anda perlu untuk memperhatikan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dia datang ke bumi bukan hanya untuk bermain-main di dunia ini, tapi untuk menebus manusia agar yang percaya kepada tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu sebabnya dia mengambil jalan yang tidak populer, mati di atas kayu salib. Dengan darahnya dia melayakkan setiap mereka yang percaya kepadanya. Sekarang tugas kita adalah memperkenalkan Yesus kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Tuhan Yesus berjanji, jika kita pergi memberitakan Injil dan memuridkan, maka kuasa dan Roh Kudus akan menyertai kita. Kisah Rasul 1:8. Tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kenapa Roh Kudus dan kuasa jarang kita rasakan? Karena kita jarang bersaksi. Berarti kalau kita sering bersaksi, maka kita sering merasakan kuasa dan lawatan Roh Kudus. Saksi adalah seseorang menceritakan sebenarnya. Apa yang dilihat, apa yang dialami, tidak usah ditambah, tidak usah dikurangi. Jadi ceritakan saja kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, bagaimana Tuhan tolong kita, bagaimana Tuhan selamatkan kita, bagaimana Tuhan pulihkan kita, bagaimana Tuhan sembuhkan kita, bagaimana Tuhan memberkati kita. Dan waktu kita menceritakan apa yang kita alami, tidak perlu pakai catatan, karena itu keluar dari pengalaman kita. Saat kita menceritakan pada orang, maka kuasa dan Roh Kudus bekerja menjamah mereka, memulihkan mereka, memberi harapan buat mereka, menguatkan mereka, memberkati mereka. Kalau Tuhan bisa jamah Anda, maka Tuhan yang sama juga bisa menjamah mereka. Kalau Tuhan bisa pulihkan Anda, maka Tuhan yang sama juga bisa pulihkan mereka. Kalau Tuhan bisa berkati Anda, maka Tuhan yang sama juga bisa berkati mereka. Kalau Tuhan bisa selamatkan Anda, maka Tuhan yang sama juga bisa selamatkan mereka. Jadi jangan sungkan, jangan takut, jangan ragu-ragu memberitakan Injil. Bersaksilah bagi keluargamu, temanmu, rekan sekerjamu yang belum kenal Tuhan. Dan ketahuilah, satu orang diselamatkan, seisi warga kerajaan Allah bersukacita. Berarti bukan cuma Tuhan bersukacita, bukan cuma yang di surga bersukacita, tapi semua kita yang percaya kepada Tuhan, warga kerajaan, ikut bersukacita. Jadi kalau Anda ingin mengalami sukacita yang begitu besar, mulai belajar untuk jangan malu bersaksi. Impact Community Indonesia mengadakan 4 kali ibadah onsite setiap hari Minggu, pukul 9 waktu Indonesia Barat, pukul 11 waktu Indonesia Barat, pukul 13 waktu Indonesia Barat, dan pukul 15 waktu Indonesia Barat di MOI, Mall of Indonesia Kelapa Gading lantai P3. Ibadah pertama hingga ibadah ketiga disertai ibadah anak dan ibadah remaja. Pastikan kehadiran Anda.